Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fajar Siddiq Rafayat dengan NIM 2019-310-307. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Azhara Salsabila Tiga Firdaus dengan NIM 2019-310-119. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Lidiana Naomi Mika Taryanto dengan NIM 2019-310-311. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Tulus Widianto dengan NIM 2019-310-543. Saya akan menjelaskan tentang mengenal model bisnis Grab. Awal Grab berdiri mungkin secara tidak langsung, mereka meniru model bisnis Uber yang mempertemukan antara penyedia alat transportasi dengan konsumen melalui aplikasi. Perusahaan super apps Dekakorn Grab telah melakukan investasi strategis ke penyedia logistik. Namun, model bisnis aplikasi super atau super app seperti Grab dapat mendorong pelanggan berbagi tumpangan ride hailing untuk menggunakan layanan lain termasuk food delivery. Model bisnis ini membebankan biaya sesuai layanan yang digunakan. Mereka juga bisa memaksimalkan infrastruktur yang ada termasuk pembayaran dan pengiriman. Suatu model bisnis menggambarkan pemikiran tentang bagaimana sebuah organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai-nilai, baik itu ekonomi, sosial, ataupun bentuk-bentuk nilai lainnya. Selain digunakan untuk jasa transportasi, perusahaan Grab ini juga memanfaatkan bisnis sebagai media periklanan. Kita lihat seperti apa gambaran kasarnya supaya lebih mudah dipahami. Kita banyak melihat model bisnis ini semakin efektif dengan banyaknya tawaran layanan yang ditawarkan. Grab Business Revenue, model Nexea, berbagai inovasi yang dilakukan Uber membuatnya menjadi salah satu pemain kuat bisnis online ride sharing di Indonesia, mengalahkan pesaingnya yaitu Grab, sebuah perusahaan asal Singapura yang melayani aplikasi penyedia transportasi dan tersedia di 6 negara di Asia Tenggara yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Indonesia, dan Filipina. Grab memiliki visi untuk merevolusi industri pertaksian di Asia Tenggara sehingga dapat memberikan keamanan serta kenyamanan bagi pengguna kendaraan seantero Asia Tenggara. Hingga bulan Maret 2015, jumlah pengguna Grab mencapai 3,8 juta pengguna. Grab tersedia untuk sistem operasi Android, iOS, dan BlackBerry. Di Indonesia, Grab melayani pemesanan kendaraan seperti ojek, mobil, dan taksi. Saat ini tersedia di seluruh Jakarta dan sekitarnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang servis-servis yang dari pelayanan pada Grab. Yang pertama ada e-service dari Grab. Ada perusahaan yang berusaha melayani aplikasi dengan penyedia transportasi, menyediakan solusi bertransportasi baru yang akan memberikan pelanggannya nyaman, aman, dan juga kaya dalam perjalanan dengan dalam tarif pasti tanpa biaya pemesanan. Perusahaan ini juga menyediakan asuransi kecelakaan bagi maksimal 6 penumpang dalam satu kendaraan. Perusahaan ini juga melatih para mudiknya untuk memberikan pelayanan terbaik yang juga aman bagi penumpang. Perusahaan ini juga selalu berusaha untuk menyediakan kenyamanan bagi penumpangnya dengan memberikan kebebasan dan memilih metode pembayaran. Adalah salah satunya pembayaran dengan non tunai dengan OVO atau GrabPay. Hal ini dapat terlihat dari aplikasi Grab yang memudahkan para pelanggannya. Perusahaan ini juga menyediakan pelayanan lain seperti GrabCar, GrabBike, Grab Expert, Grab Taxi, dan Grab Rental. Kemudian ada procurement dari Grab adalah menyediakan transportasi berbasis aplikasi, juga menyediakan antar barang dan rental. Hal ini dilakukan Grab melalui media elektronik yaitu website www.grab.com dan aplikasi yang dapat di-download melalui App Store dan Google Play. Kemudian ada e-marketing. Grab adalah blog dan media sosial. Blog yang dimiliki oleh Grab terus dikembangkan untuk menyajikan konten yang menarik bagi pelanggannya. Begitu pula dengan media sosial yang selalu diupdate untuk menghasilkan informasi yang benar bagi para pelanggannya. Terlihat juga dari perubahan logo oleh Grab
yang kini dilihat dari pergantian jaket dan helm. Para pengemudi Grab Bike yang telah menggunakan logo barunya. Pada logo baru yang terdapat 2 garis, pada logo terbaru tersebut terinspirasi dari jalan raya dan mewakili jalan dengan segala kemungkinan yang tak berujung. Logo tersebut merupakan simbolisasi dari perjalanan baru Grab bersama dengan para mitranya, baik penumpang, pengemudi, karyawan, dan masyarakat pada umumnya. Kemudian ada contracting dari Grab. Terlihat setelah konsumen menggunakan jasa reputasi tersebut dengan pengiriman ke email. Misalnya, dengan Grab mengirim email kepada konsumen dapat menuntut driver Grab jika driver tidak sesuai keinginan konsumen. Dan juga konsumen melakukan pendaftaran untuk menggunakan jasa tersebut, melakukan pendaftaran secara langsung pelanggan menyetujui kontrak awal ini. Kemudian dari payment pada Grab adalah cash dan GrabPay. Mungkin para pengguna membayar layanan Grab kartu debit dan kartu kredit. Cara menggunakan GrabPay yang jelas penggunaannya masang aplikasi Grab versi baru dari platform App Store atau Play Store. Kemudian saat membuka aplikasi Grab, pengguna tinggal kemudian mengeklik menu sebelah kiri. Di sana sudah ada pilihan GrabPay. Nanti ada kolom add atau add kredit atau debit card. Untuk kemudian kalian harus memasukkan nomor kartu masing-masing. Dari tampilan laman GrabPay, baru kartu Visa dan kartu Mastercard yang bisa terintegrasi. Kemudian ada Customer Relationship Management Grab. Dengan adanya promo yang diberikan untuk pelanggannya. Seperti contoh, Grab memotong potongan harga sejumlah misalnya 25.000 jika menggunakan GrabPay untuk perjalanan dengan layanan GrabCar kemana saja, lengkap dengan kode promo. Misalnya saja GC Ramadan. Baik, saya akan melanjutkan prestasi selanjutnya. Jadi sistem kerja Grab itu yang pertama tuh ada server Grab. Cara server Grab membagikan orderan dari server Grab. Kemudian server Grab ini terbagi menjadi 2, yaitu antara server Grab untuk penumpang dan server Grab untuk driver. Nah, yang untuk penumpang ini yang seperti yang kita bisa lihat di menu-menu yang Grab biasanya begitu. Nah, kemudian ada di driver. Di driver itu dia terbagi jadi 2 gitu. Drivernya dia full time atau paruh waktu gitu. Kemudian di full time tersebut ada pilihan nanti siap atau tidak siap gitu. Jadi awal-awal gitulah cara server Grab membagikan orderan. Baik, terima kasih. Saya selanjutnya akan jelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi pada Grab. Yang pertama ada Grab Algorithms, yang kedua teknologi Intelligence Authentication, yang ketiga ada teknologi End User. Nah, yang pertama tadi adalah Grab Algorithms. Grab memanfaatkan Grab Algorithms untuk mendeteksi pencegahan investigasi penipuan yang luas. Grab juga memanfaatkan luasnya data prioritas yang dimiliki terkait perilaku, perangkat, pemesanan, dan lainnya dari pengguna, serta memanfaatkan kekuatan Grab Algorithms untuk mengungkap hubungan antar entitas dalam skala besar untuk mendeteksi dan menyelidiki penipuan dengan cepat. Kedua, ada teknologi Intelligent Authentication. Grab berkomitmen untuk mencapai zero incident yang dapat dicegah. Perusahaan ini juga sudah menghadirkan beberapa inovasi untuk keamanan driver dan juga pengamanan customer, pengguna sebelum perjalanan dan perjalanan hingga setelah perjalanan nanti selesai. Contohnya, sebelum perjalanan, driver akan diminta autentikasi wajah dengan selfie didukung oleh AI yang saat ini juga bisa disertakan dengan penggunaan masker. Teknologi yang ketiga yang dipakai Grab tadi adalah teknologi End User. Teknologi End User sendiri adalah teknologi yang memungkinkan konsumen untuk menggunakan suatu aplikasi tanpa harus berurusan dengan tahap perancangannya. Yang selanjutnya, di sini saya akan juga menjelaskan tentang sistem ERP di perusahaan Grab. Ada beberapa sistem informasi yang digunakan perusahaan Grab
dalam menjalankan bisnisnya, yaitu ada 3. Yang pertama adalah sistem informasi transaction processing, yang kedua adalah enterprise collaboration system, yang ketiga adalah process control system. Yang pertama tadi adalah transaction processing system. Nah, itu adalah sistem yang melakukan pencatatan dan memproses data pembelian, penjualan, bahkan perubahan persediaan. Pada perusahaan Grab, sistem pembayaran akan masuk ke sistem ini, kalkulasi pembayaran berupa biaya perjalanan, penambahan penerapan ERP pada perusahaan, dan book ordering yang berisikan informasi pengguna. Yang kedua tadi adalah Enterprise Collaboration System, yaitu yang digunakan untuk meningkatkan komunikasi sesama anggota. Perusahaan ini menggunakan sistem ini dengan menghubungkan seluruh cabang ke dalam satu jaringan. Dalam memberikan kenyamanan untuk pelanggan, perusahaan memberikan informasi terkait pengemudi agar komunikasi dapat berjalan dengan lancar antara pengemudi dan pelanggan. Contohnya seperti plat mobil, atau contohnya seperti nomor telepon yang tertera pada Grab tersebut. Nah, yang ketiga adalah proses control system, yang digunakan untuk menjaga kegiatan bisnis perusahaan. Segala pemesanan masuk dalam sistem ini yang dimana akan dilakukan secara bertahap. Dalam menerapkan sistem ERP pada perusahaan Grab, terdapat faktor tipe dan strategi perusahaan. Human resource menjadi faktor kesuksesan bisnis dalam penerapan sistem tersebut, yang dimana sistem ini dapat memprediksi berapa banyak karyawan yang diperlukan untuk sebuah pekerjaan. Biasanya, human resource atau HR berfokus pada proses rekrutmen dan seleksi karyawan, sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Faktor yang dirasakan langsung oleh perusahaan Grab adalah perusahaan menjadi lebih gampang dalam memilih dan mengatur karyawan, yang dimana manajemen menjadi lebih menghemat waktu, karena sistem ERP ini dapat secara otomatis memberikan laporan yang nyata sebagai awal dalam pengambilan keputusan. Terima kasih. Tantangan dan peluang transformasi digital bagi perusahaan Grab. Persaingan antara platform digital, jasa, layanan antarjemput. Jadi semakin berkembangnya dunia digital, semakin banyak pula platform bisnis digital bermunculan. Salah satu contohnya yaitu munculnya food delivery online platform. Selanjutnya, persaingan dengan objek konvensional. Tantangan yang sering terjadi antara lain merupakan gesekan sosial yang terjadi antara para penyedia jasa konvensional dengan sistem aplikasi moda transportasi, dikarenakan para penyedia transportasi umumnya kurang memiliki gadget atau intuisi dan inovasi terbaru. Selanjutnya, peluang. Grab perkenalkan Grab Micard, dorong transformasi digital dan geliat UMKM di era new normal. Grab Micard perform all-in-one yang ditunjukkan untuk membantu usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Indonesia bertransformasi menjadi bisnis online, berkembang di era ekonomi digital dan beradaptasi dengan tatanan baru. Lalu Grab mendorong percepatan transformasi digital pada UMKM di Indonesia yang mempersiapkan mereka untuk era normal atau tantangan baru melalui Grab Micard. Sebagai all-in-one platform, GrabMart menawarkan serangkaian fitur dan layanan digital yang komparatif untuk membantu para UMKM menjalankan bisnis online. Lalu secara menyeluruh, sekaligus mendorong efisien biaya operasional, kehadiran aplikasi Grab merupakan bagian dari komitmen jangka panjang Grab untuk mendorong transformasi digital di Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang inovasi yang dapat dilakukan oleh Grab ke depannya. Berikut beberapa inovasi yang dapat dilakukan Grab ke depannya, yaitu yang pertama, layanan pengiriman bisnis. Dengan permintaan pengiriman yang semakin tinggi, perusahaan tengah mencari opsi layanan pengiriman paket dan dokumen dengan harga yang terjangkau ke berbagai lokasi dan jarak yang lebih jauh. Guna menjawab kebutuhan perusahaan, Grab for Business meluncurkan Grab Express Same Day. Pilihan layanan pengiriman yang lebih ekonomis dan dapat mengantar barang dalam waktu 6 jam pada hari yang sama. Layanan ini merupakan pilihan tambahan selain Grab Express Instant yang menawarkan pengiriman tiba di tujuan dalam 2 jam.
Selanjutnya yang kedua, pemberian hadiah dan apresiasi. Grab Gift turut mempermudah perusahaan untuk mendukung produktivitas karyawannya dengan memberikan voucher Grab Gifts atau transportasi dan makanan sebagai bentuk apresiasi bagi karyawannya yang telah bekerja keras pada masa yang penuh tantangan ini. Selain itu, Grab Gift juga mendukung kampanye digital perusahaan melalui Grab Gift yang dapat disesuaikan dan dipersonalisasi mencakup berbagai layanan Grab, produk bundling, akuisisi, atau program retensi. Yang ketiga ada akses ke produk digital. Dengan Grab Digital Business, perusahaan dapat dengan mudah memperluas penawaran produk digitalnya kepada pelanggan. Dengan koneksi Single Application Programming Interface atau API di sistem Grab Digital Business, perusahaan dapat mengintegrasikan berbagai produk digital seperti pulsa, pakai data, pembayaran tagihan, dan voucher mitra pengemudi Grab ke dalam platform mereka. Contohnya, perusahaan e-commerce dapat memilih untuk mengintegrasikan pulsa dan pembayaran tagihan dari Grab Digital Business untuk menyediakan produk tersebut kepada konsumer mereka. Dan yang keempat, platform extension. Web booking dan portal Grab for Business dapat diintegrasikan atau ditambahkan di portal perusahaan sehingga mereka dapat dengan mudah melacak dan mengelola operasionalnya dalam satu platform saja. Sebagai contoh, berbagai layanan dari Grab for Business telah diintegrasikan ke portal bela pengadaan, platform pengadaan digital milik lembaga pijakan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Sekian video penjelasan kami tentang company campaigns perusahaan Grab. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.